Halo, assalamualaikum teman-teman ya. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kenari mabung ya teman-teman ya. Karena kemarin masih banyak teman-teman yang nanyain kenari perawatan saat mabung. Karena banyak teman-teman yang alami habis mabung kenarinya jadi macet dan lain-lain. Nah, kebetulan sebenarnya mau saya bikin videonya tuh kemarin-kemarin. Cuman karena kalau nggak ada kenari mabung nggak bisa buat praktek kan kayaknya kurang afdol ya. Nah, sekarang berhubung kenari saya ada yang lagi mabung. Nih dua ekornya ya di belakang ini teman-teman. Ini pejantan F1 YS kita dan juga BB Voi kita yang buat pejantan kemarin mabung teman-teman ya. Nah, selisihnya sekarang yang ini sudah sekitar 2 minggu mabung yang F1-nya. Kalau yang BB-nya baru 1 minggu, baru angkatan mabung ini. Nah, kita mau bahas seperti apa nanti pola rawatannya yang benar. Terus kemudian apa saja yang tidak boleh dilakuin biar mabungnya tetap lancar. Jadi apa saja yang biasanya teman-teman tuh kesalahan ketika mabung tuh apa aja sih. Jadi biar teman-teman bisa nanti menghindari hal-hal yang itu ya. Maksudnya hal-hal yang dilarang tuh apa sih yang nggak boleh dilakukan ketika mabung itu apa. Biar mabungnya lancar dan selesai mabung bisa langsung gacor lagi. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya kita intro dulu. Nah, teman-teman, kenarinya kita bawa ke depan ya. Yang di sini ada F1 YS yang sudah 2 mingguan. Yang satu ini BB. Nah, kita mau buka karena ini 1 hari belum saya buka dan kebetulan juga belum kita ganti pakan, kita rawat-rawat ya. Jadi ini sekalian kita mau buka kondisinya seperti apa bulu yang udah rontok. Nah, ini kondisi yang F1 YS-nya ya teman-teman ya. Nah, dia bulunya masih banyak yang rontok di sini. Ini kotorannya belum sempat saya bersihin ya. Nah, ini kondisi burungnya seperti ini teman-teman ya. Bulu ekornya habis, dia tapi sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai tumbuh-tumbuh bulu baru. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bentuknya jadi lucu teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi bulu-bulunya udah rontok semua, terutama untuk bulu ekor. Dan beberapa sudah mulai tumbuh-tumbuh lagi. Nah, tapi belum sempurna banget ya. Belum semua rontok nih teman-teman ya. Nah, di bawah itu kan masih banyak bulu-bulu yang berjatuhan teman-teman ya. Nah, bulu-bulu halus seperti ini juga masih banyak. Ini memasuki 2 minggu teman-teman ya. Jadi untuk mabung yang sudah masuki 2 minggu nanti kondisinya jadinya seperti ini. Oke, ini kita buka juga yang BB yang baru 1 minggu. Yang baru 1 minggu ini pasti parah banget nih. Ini udah pasti nanti bulunya banyak yang rontok. Ini sengaja belum saya buka resletingnya ya, karena nanti kalau saya buka, harian saya buka pasti bulunya berterbangan kemana-mana teman-teman ya. Wah, ini gila banget kalau yang ini ya, ini sangar banget teman-teman ya. Tuh bulunya yang rontok tuh sampai kayak gitu teman-teman ya. Tuh, sebentar saya ambil kameranya dulu. Oke, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini baru mulai rontok tuh. Ekornya tinggal paling itu berapa? 2 helai aja teman-teman ya. 2 helai teman-teman. Ini kalau kondisi yang baru 1 minggu rontok itu saya full krodong. Alhasil seperti ini teman-teman ya bulunya ya. Nih. Banyak banget bulunya itu, apalagi yang di bawah itu ya. Tuh bulunya berserakan banyak banget teman-teman ya. Itu terutama bulu-bulu halus sama bulu-bulu ekor teman-teman ya. Nah, kalau yang baru mulai mabung 1 minggu seperti ini itu pasti saya full krodong. Dulu pernah saya bikinkan video singkat ya. Kenapa kenari kalau mabung harus dikrodong? Itu salah satunya biar burungnya itu mabungnya bisa fokus, biar dia benar-benar rontok. Yang kedua biar bulunya tuh nggak berterbangan kemana-mana teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak krodong itu nanti bulu yang rontok seperti ini bakal terbang kemana-mana teman-teman. Dan ini kondisi BB kita ya, yang baru mulai angkatan mabung. Oke teman-teman, jadi saya mau kasih sedikit tips rawatan singkat aja ya, tahap-tahapannya, karena nanti kalau lebih detailnya teman-teman bisa cek di playlist. Dulu pernah saya sebenarnya sudah bikin beberapa video tentang rawatan kenari ketika mabung dan pasca mabung ya. Nah, karena kali ini ada burung mabung lagi dan masih banyak teman-teman yang request,
Saya mau kasih sedikit tips saja rawatannya, tahap-tahapannya untuk perawatan kenari yang lagi mabung. Oke, ketika teman-teman mengalami kenarinya baru mulai mau mabung, 1 hari 2 hari kok mulai tumbuh, mohon maaf, maksudnya 1 hari 2 hari mulai rontok bulu-bulu ya, bulu besar terutama bulu sayap sama bulu ekor itu disebut bulu besar, sedangkan bulu halus, bulu lembut itu bulu kepala, bulu perut, bulu pinggang. Nah, bulu-bulu yang halus kecil-kecil itu disebut dengan seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Ini bulu-bulu yang disebut dengan bulu halus ya, bulu halus teman-teman ya. Sedangkan bulu besar itu yang dimaksud bulu besar adalah bulu-bulu sayap, bulu ekor dan lain-lain itu disebut dengan bulu besar teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan terbang semua ini bulunya teman-teman ya. Ini yang disebut dengan bulu besar teman-teman. Nah, mabung itu juga ada yang diawali dengan rontok bulu besar dulu, ada yang diawali dengan bulu halus dulu. Jadi nggak mesti teman-teman ya, tergantung karakteristik burung dan cuaca juga. Nah, rawatannya, oke, kembali lagi ke rawatannya. Yang pertama, ketika teman-teman menemui kenari mulai rontok bulu, itu yang dilakukan yaitu langsung di kerodong teman-teman ya, full kerodong saja. Jadi misal seperti ini mulai rontok ya, ini kan baru 1 minggu rontok ya, itu kita kerodong teman ya. Ini sengaja juga kita kerodong biar nanti bulunya nggak terbang-terbang ya. Nah, kita full kerodong seperti ini. Nah, usahakan pakai kerodong yang tipis. Ini kerodong tipis ya, ini kerodong yang harganya cuma sekitar 15.000 aja. Fungsinya apa? Karena kalau kenari kita full kerodong dengan kerodong tebel, itu takutnya dia sumpek teman-teman ya, karena cuacanya kan kita panas ya. Jadi kalau saya ini pakainya kerodong yang tipis seperti ini, kita full kerodong teman-teman ya. Itu kita cek sampai 2-3 hari ya, dalam artian 2-3 hari kita full kerodong, cuma tetap kita ada waktunya ganti pakan. Jadi kalau pagi atau sore kita ganti pakan, kita buka kerodong, kita ganti pakan, terus kita centelin, nggak usah dikerodong ya, sekitar 15 menit. Setelah itu full kerodong lagi teman-teman selama 3 hari. Sambil kita lihat perkembangannya, apakah bulunya yang rontok itu semakin banyak atau enggak rontok lagi. Karena ada kemungkinan juga kasus ketika bulu udah mulai rontok, tapi selama 2 hari 3 hari kok malah nggak rontok lagi Mas Omes. Seperti apa itu? Nah, itu tetap itu tahap mabung, cuma memang mabungnya nggak langsung lancar brol gitu ya. Tapi biasanya nanti 2-3 hari rontok lagi, dikit lagi, besok lagi rontok lagi. Nah, ketika sudah mulai rontok banyak, itu pasti langsung di full kerodong ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya, mungkin agak kecepatan ya, atau mungkin teman-teman agak bingung ya. Oke, intinya gini. Ketika teman-teman kenarinya mulai rontok bulu, nah itu langsung dikerodong teman-teman ya. Saran saya pakai kerodong tipis saja, biar nggak sumpek. Taruh di dalam ruangan, di dalam rumah itu yang sepi atau yang nggak terlalu berisik burung yang lain. Seperti tadi, saya taruh 2 burung ini di belakang rumah ya, di rumah bagian belakang ya, bukan campur sama yang di depan ini gacor-gacor ya. Kita sendiriin. Fungsinya apa? Biar burung itu nggak banyak bunyi, biar banyak diemnya, jadi rontoknya bisa lancar. Nah, seminggu pertama seperti BB ini nggak usah dikasih EF apapun, nggak usah dikasih EF apapun. Jadi cukup pakan bijian dan air minum saja. Pakan bijian pun kalau bisa usahakan yang dosisnya rendah. Intinya biar burung tuh nggak bunyi-bunyi terus. Soalnya kalau mabung dia banyak bunyinya, nanti malah mabungnya nggak lancar-lancar. Jadi ada kemungkinan juga ketika burung baru mabung rontok 1-2 helai kok besoknya nggak rontok lagi, itu karena burungnya masih gacor. Kenapa harus di full kerodong? Ya itu tadi, biar burungnya tuh nggak banyakan bunyi, nggak banyakan gerak, jadi rontoknya bisa cepat selesai nantinya juga, dan bulunya nggak berterbangan kemana-mana. Bisa dipahami ya, bisa ditangkap ya. Nah, ketika burungnya sudah memasuki usia 2 minggu mabung seperti ini. Nah, sudah seperti ini teman-teman ya. Nih, sudah seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh-tumbuh bulu ya. Jadi ekornya sudah tumbuh. Di bagian perut juga bulunya sudah nggak beraturan. Kepala juga udah nggak beraturan. Itu nanti mulai tumbuh tunas-tunas bulu baru ya. Nah, itu mulai kita kasih EF teman-teman ya. Mulai kita kasih EF. Setelah 2 minggu bulu terlihat mulai ada tunas-tunas bulu yang tumbuh, mulai dikasih EF. EF-nya apa Mas? Bisa sawi, seperti yang kita kasih ini sawi ya. Kita kasih sawi sama jagung manis. Nah, jagung manis sama sawi itu bagus buat pertumbuhan bulu. Lebih bagus lagi ada brokoli, itu bagus. Kalau telur puyuh saya rasa nggak terlalu penting ya kalau terlalu puyuh ya, karena nanti takutnya ngelemak. Karena kalau burung yang baru mabung, bulunya terbang semua ini. Burung yang baru mabung itu kan memang nggak terlalu banyak gerak teman-teman ya. Kalau kita kasih telur nanti takutnya kegemukan. Jadi lebih baik kalau saran saya
bisa dikasih sawi, brokoli, atau jagung manis. Jadi seperti ini teman-teman ya. Burungnya itu setelah 2 minggu mulai dikasih F sampai kapan mas? Sampai selesai, sampai 1 bulan boleh. Dan ngasihnya berapa hari sekali mas? Itu cukup 3 hari sekali aja teman-teman ya. Maksud saya seminggu 3 kali, mohon maaf, seminggu 3 kali. Jadi misal Senin kasih, Selasa nggak usah, Rabu dikasih, Kamis nggak usah, Jumat dikasih, Sabtu nggak usah. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nggak usah terlalu sering banget, bisa dikasih itu. Kalau untuk vitamin gimana mas? Kalau untuk vitamin, pemberian vitamin ketika mabung, itu kita lihat kondisi burung ya. Kalau memang burungnya itu cakep, maksudnya mabungnya lancar dan sehat, nggak usah kasih vitamin, nggak apa-apa. Tapi kalau burungnya terlihat lesu atau kok jadi kayak drop, terus kalau ini kan fit ya, bagus ya, itu saya nggak kasih vitamin, nggak masalah. Kalau burungnya nanti mabungnya nggak lancar, baru kita kasih vitamin biar mabungnya lancar teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan jadi perawatannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum lupa saya sampaikan, nanti silahkan masukkan di kolom komentar ya. Habis ini kita mau bahas apa saja yang tidak boleh dilakukan selama kenari mabung. Teman-teman, ini karena anginnya gede, ini saya kerodong aja ya. Ini bulunya pada berterbangan kemana-mana soalnya. Ini kita di luar rumah, anginnya kenceng. Oke, seperti ini teman-teman, masih kelihatan ya. Oke, sekarang kita mau bahas sedikit aja, saya kasih tips apa yang nggak boleh dilakukan selama kenari lagi mabung. Yang pertama, kenari mabung jangan dijemur. Jangan dijemur. Kenapa mas? Karena kalau dijemur nanti bulu yang baru tumbuh itu kan masih bulunya tuh, kalau orang Jawa bilang getas ya, masih rawan ya, masih belum keras lah, masih empuk, maksudnya masih lunak untuk tulang-tulangnya, tulangan bulunya lah intinya ya. Itu kalau dijemur nanti malah tumbuhnya keriting atau bahasa Jawanya walik ya. Jadi bulunya tuh bergelombang jelek, nggak rapi pokoknya. Nanti malah bulunya rusak. Jadi jangan dijemur. Yang kedua, masalah mandi. Burung mabung itu kalau sudah hampir selesai, sudah masuk fase ke 3 minggu atau bahkan hampir ke 1 bulan, itu pasti dia bakal rutin mandi teman-teman. Nah, saran saya dikasih cepuk seperti ini, biar mandi sendiri enggak apa-apa. Tapi airnya dikit aja. Itu fungsinya buat mendinginkan tubuhnya si burung ya. Jadi bukan untuk basahin si burung. Mas dulu pernah bilang katanya kalau kenari mabung jangan mandi, jangan dimandiin. Iya, jangan dimandiin. Memang jangan dimandiin. Tapi kalau mandi sendiri enggak apa-apa. Dengan catatan airnya, kalau ini cepuknya gede ya, kita kasih dikit aja teman-teman ya. Intinya biar burung itu dia mendinginkan tubuh saja, nggak sampai basah kuyup ya. Kenapa? Kalau basah kuyup nanti bulunya ya itu tadi, rusak bulunya teman-teman ya. Jadi pertumbuhan bulunya jadi sedikit terganggu teman-teman ya. Buat mendinginkan tubuh aja, karena kan kita kerodong terus. Nah, jadi itu teman-teman ya, yang nggak boleh ya. Terus EF-nya jangan terlalu berlebihan banget. Takutnya nanti setelah mabung dia jadi kegemukan, habis selesai mabung udah rapi, dia malah nggak bunyi-bunyi, nggak gacor-gacor karena kegemukan. Jadi itu teman-teman ya, nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu jangan dijemur, jangan dimandiin, jangan kasih F yang terlalu over banget, jangan terlalu berlebihan biar nggak kegemukan burungnya. Oke, dan untuk pengkerodongan ya teman-teman ya, pengkerodongan seperti ini kalau sudah masuk 2 minggu, tadi sempat saya lupa sampaikan ya. Kalau burung sudah 2 mingguan seperti ini, nanti pengkerodongannya setiap pagi bisa dibuka teman-teman ya. Jadi kalau masih 1 minggu seperti ini full kerodong, nggak usah dibuka-buka. Bukanya kalau ganti pakan aja, setelah ganti pakan 15 menit, buka kerodong lagi. Nah, kalau sudah 2 minggu sampai 1 bulan nanti, setiap pagi kita buka kerodong sampai jam 9 teman-teman ya. Sampai jam 9 pagi, nanti baru kita kerodong. Sampai sore lagi. Kalau sore mau dibuka kerodong 1 jam enggak, atau setengah jam enggak apa-apa, diangin-anginkan enggak apa-apa, tapi jangan dijemur. Intinya seperti itu. Jadi burung sudah mulai bisa dibuka-buka kerodong. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih belum jelas bisa masukkan di kolom komentar, kita jawab di kolom komentar. Oke teman-teman kenarinya, jadi itu tadi ya sedikit penjelasan atau sharing saja, berbagi pengalaman tentang perawatan kenari mabung. Mulai dari fase rontok awal sampai 2 minggu, dan yang terakhir sampai nanti selesai mabung. Kalau untuk video pembahasan tentang pasca mabung itu nanti ada di playlist, silahkan dicek ya. Itu videonya nanti terpisah, temanya lain lagi teman-teman ya. Jadi kita yang bahas kali ini adalah proses mabungnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila nanti masih ada sedikit yang saya kelupaan mau sampaikan atau teman-teman yang masih belum jelas, silahkan masukkan di kolom komentar teman-teman, yang kita usahakan nanti kita jawab. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat.
dan bisa juga buat referensi teman-teman. Kalau ada kekurangan silahkan dikoreksi. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.